Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Jamaah TV One dimanapun Anda berada. Semoga Anda dan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama tentunya di rumah Mama Dede. Mas Bedu. Ya Zara. Mas Bedu pernah jadi anak emas nggak? Oh nggak pernah, kalau jadi anak gawang nggak pernah. Anak gawang. Yang jagain bola keluar Wih. terus masukin kasih lagi. Memang ini ownernya nih ya kan? Pastinya. Nggak, anak bawang pernah, anak bawang. Anak bawang. Dari aku sama anak-anak dulu. Ya Allah jangan gitu dong Mas Bedu. Iya enggak, sama anak-anak gede kan, banyak anak gede. Lu masih anak bawang lu, masih kecil iya, gitu. iya, masih muda soalnya. Anak bawang tuh istilah masih anak kecil. Iya, jadi tema kita hari ini kan anak emas. Jadi Zara ingat waktu zaman Zara kuliah, Zara itu punya dosen yang sangat menganak emaskan salah satu teman Zahra. Oh, dijadiin makanan itu ya, makanan yang dikeremes-remes itu ya? Bukan. Aduh lama banget ya, makanan kecil ada. Iya bener. Ada yang keju sama rasa ayam. Itu SD banget ya. Iya. Jadi kalau seandainya lagi pas mata pelajaran si dosen itu, teman Zara itu langsung dengan sombong yang ngomong ke teman-teman, ya ilah gue emang nggak perlu bikin bagus-bagus, ntar juga nilai gue A sama dosen ini gitu. Ih, kok bisa sih dia di anak emasin? Jangan-jangan dia Bla 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 kampus. ternyata anaknya dosen. Oh, kirain. Iya, makanya makanya dia anak emasin karena ternyata dia anak kandungnya dosen. Nah, mungkin juga ya. Tapi Sejadi. nyebelin Mas Bedu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Kunaon Mas Bedu? Kunaon? Enggak mah, Zara punya teman di kampus. Dia Lain merasa orang kampus ya? orang kampus. Ya Allah. Temen di kampus nggak? Nggak punya mah, karena baru udah nggak ada di kampus lagi. Udah lulus. Teman di kampus ada dulu mah. Jadi dosennya temannya Zara itu bilang ngapain sih repot-repot kerja keras sampai sungsang subel. Kalau dibikin kaki dibikin kepala. Gimana mau jalan ya? Akrobat. Iya, ntar juga gue dikasih nilai A kalau sama dosen yang itu mah. Iya, gitu. sombong dia mah. Merasa Semena-mena. mendapatkan fasilitas sebagai anak emas dari dosen. Oh, merasa paling diperhatikan. Merasa paling diperhatikan. Paling disayangi. Paling disayang. Namanya anak Emas. Mas Bedu. Kalau anak Silakan. mbak berarti apa bedanya anak mbak? Mbak cewek. Mas lu cowok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak emas. Yang namanya manusia normal, siapapun selama dia normal pasti pengen punya Anak. Anda lihat Ali Imran 14. Zuyyina lin-nasi hubus-shahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khayl musawamati wal an'ami wal hars dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan kecintaan pada pandangan manusia. Manusia normal, siapapun Anda selama normal, kata Allah pasti menyukai 6. Cowok suka cewek, cewek suka cowok, suka dengan anak-anak nih. Suka dengan kekayaan emas perak, suka dengan kendaraan, suka dengan peternakan, suka dengan sawah ladang. Yang 6 ini hanya perhiasan di alam dunia, kepada Allah tempat kembali yang baik. Artinya kita sayang dengan anak normal, fitrah. Manusia oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka punya anak pasti orang tua punya rasa cinta, rasa sayang dengan anak-anak mereka. Masya Allah, luar biasa. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni, kata Allah. Dan telah aku jadikan buat kalian, aku berikan kepada kalian rasa cinta kepada anak-anak kalian, semua berasal dariku. Jadi yang namanya binatang saja sayang dengan anaknya. Sayang. Ini fitrah daripada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diberikan rasa sayang, rasa cinta kepada anak-anak kita, turunan kita, keluarga, orang-orang yang di sekeliling kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan perasaan cinta 100 butir. Yang 1 butir Allah turunkan di muka bumi,
Sehingga manusia semenjak Adam sampai zaman kita, sampai anak turunan kita, sampai datang hari kiamat saling mencintai. Cinta ayah, cinta ibu, cinta kakak, cinta adik, cinta suami, cinta istri, cinta mertua, cinta emak, cinta tetangga, cinta semuanya. Dan yang 99 lagi nanti Allah Subhanahu wa taala turunkan ketika datang hari kiamat, sampai masuk di alam mahsyar, sampai masuk di alam akhirat. Semoga kita semua akan termasuk golongan yang mendapatkan cintanya Allah di yaumil akhir. Amin. Amin. Masya Allah, mencintai anak boleh karena takdir fitrah manusia. Cuman punten, survei membuktikan. Punya anak berapa Anda? 3. Anak Agus berapa? 2. Agis, Asror, Rencana 10. Amu berapa? 2. Andri berapa anaknya? 3. Punten, sebagai manusia normal, kadang-kadang dari anak yang 4 ada yang lebih disayangi, ada yang lebih dicintai oleh kita. Misalnya anak laki-laki satu-satunya, anak perempuan satu-satunya, anak yang kita inginkan, si bontot misalnya. Ini kebanyakan bontot, orang Jawa bilang ragil. Iya mah. Biasanya diistimewakan, alasan emaknya dia mah paling lemah, paling kecil. Ya. Main aja, kakak ngalah kak buat adik, kesian masih kecil. Tuh kakaknya suruh ngalah. Kenapa? Kakaknya oleh orang tua dianggap dia lebih kuat, lebih dewasa, harus lebih mengalah. Adiknya jadi manja, Jadi manja. jadi ogo. Ya Allah, biarkan nggak sedikit. Makan diambilin, udah SD masih disuapin. Mentang-mentang dia bontot. Atau Jadi kolokannya. ada orang yang dimanja, dianak emaskan gara-gara punten. Punya anak 4, ada yang paling ganteng dia. Yang itu burak hitam. Ya Allah. Ini putih, ini ganteng. Misalnya, beneran serius salah ngomong. Iya Bang, bener Bang. Ada yang dianggap paling cantik di antara yang lain. Masya Allah. Diistimewakan anak emaskan. Ada yang dianggap paling pinter. Ada yang dianggap paling penurut. Biasanya kebanyakan, gak semuanya, orang tua menganak emaskan mereka. Boleh? Boleh sih boleh. Tapi jangan ditampakkan. Rasul mengatakan i'dilu. Berbuat adil, berbuat adil, berbuat adil. Contoh, ketika seorang sahabat bertamu ke rumah Nabi besar kita Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim. Dia membawa seorang anaknya yang laki-laki. Dia perkenalkan. Ya Rasulullah, perkenalkan ini anak laki-laki saya. Oh. Lalu Rasul nanya, berapa anakmu? 3. Semuanya laki-laki. Kenapa nggak dibawa? Ini anak emas saya. Anak kesayangan saya. Sehingga ontak yang terbaik, kendaraan terbaik saya berikan kepada dia. Budak yang terbaik milik saya berikan kepada dia. Rasul nanya, anakmu yang 2 lagi dibagi nggak? Enggak. Ini mah anak emas saya. Rasul mengatakan, kembalikan pemberianmu kepada anak ini. Berbuat adil kamu, berbuat adil kamu, berbuat adil kamu. Artinya, kalau kita sebagai orang tua berlaku tidak adil kepada anak-anak kita, haram hukumnya. Karena semua titipan daripada Allah. Ya Allah. Tapi rasa cinta semenjak awal, dikatakan dalam Al-Quran tadi, Ya mah. bahwa itu pemberian daripada Allah. Ada kelebihan cinta dengan yang lain boleh, jangan ditunjukkan kepada yang lain. Oke, baik Pak, terima kasih. Artinya dalam setiap anak harus ada perhatian yang sama ya Mah. Betul. Harus ada perbuatan yang adil. Kalaupun ada kelebihan cinta jangan ditampakkan. Jangan ditunjukkan. Akan menimbulkan kecemburuan terhadap satu sama yang Betul, lainnya. pinter kamu sebagai orang tua. Baik, jadi Jamaah jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baik Jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Golden Boy. Anak emas. Kalau itu anak cowok. Cowok. Kalau cewek? Golden Girl. Jadi nggak usah jauh-jauh. Ternyata Ya, Ma. anak emas bukan baru sekarang. Dari dulu di zaman Nabi Yusuf, kita tahu sejarahnya. Ya. Di Quran dikatakan Nabi Yakub punya istri 2. Dari istri yang pertama anaknya 10. Dari istri yang kedua anaknya 2. Yusuf dengan Benyamin. Ternyata Nabi Yakub lebih menyayangi anak yang 2. Apalagi setelah Yusuf bercerita bahwa dia mimpi matahari tangan kanan, rembulan di tangan kiri, ada 11 bintang yang sujud di hadapan dia. Makin sayang tuh Nabi Yakub.
ternyata rasa kasih sayang seorang nabi pun kelihatan oleh anak-anaknya di isi yang pertama. Masya Allah. Mereka cemburu sampai mereka bilang, kalian lihat, ayah lebih sayang kepada Yusuf dengan Benyamin daripada pada kita. Padahal kita ini satu golongan, satu ayah. Maka ayah berbuat zalim kepada kita. Di situ kalau ada seorang orang tua, baik ayah maupun ibu, menganak emaskan di antara anak mereka tidak rata rasa sayangnya, membuat cemburu yang lain. Yang lain. Anak yang dimanja jadi mungkin ogok, mungkin manja, merasa diperhatikan, merasa disayang. Kalau pengen apa-apa pasti dikasih. Ada terus. Nggak pernah ditolak, nggak pakai kata entar. Minta apa? Nih. Gede. Merasa gue paling hebat. Ya Allah. Nanti song sama kakak-kakaknya, ngeremehkan kakak-kakaknya. Jadi tidak berkualitas, nggak ada rasa pede. Karena kebutuhannya dipenuhi semuanya oleh orang tuanya. Nah, saudara-saudaranya yang kurang kasih sayang, yang maaf kalau bahasa kita, kalau ini anak emas, anak tiri barangkali gitu ya. Iya, anak yang nggak dianggap lah. Ya nggak dianggap lah, kurang dihargain oleh orang tuanya. Pasti jengkel kan? Jengkel, Tuh Mak. kalau adik minta dikasih, kakak minta nggak dikasih, kesel nggak? Kesel. pasti. Sekali, dua kali, akumulasi, numpuk, ditumpuk. Sedikit demi sedikit lama-lama jadi Jadi bom bukit. waktu. Yang Anda jangan melakukan ini, jadi bom waktu yang menghancurkan seluruh anggota keluarga. Ya Allah. Anak yang disayang dibenci oleh anak lain yang tidak kita sayangi. Makanya boleh silahkan melakukan rasa kasih sayang. Karena memang fitrah dari Allah. Tapi itu yang terjadi dengan anak-anak kita. Dan yang kita jangan melakukannya. Kenapa? Dalam Al-Quran dikatakan anak itu kan ada 4 kelas. 4. Ada yang qurrata ayun, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Wajahnya cantik, wajahnya tampan, kuliahnya benar, hidupnya berhasil, ibadahnya hebat, siapapun pengen. Ini yang kita inginkan. 2, jenis anak itu ternyata hanya perhiasan hidup dalam dunia. Al-malu wal banun zinatul hayati dunya. Al-Kahfi 46. Harta kekayaan yang kalian miliki, anak turunan kita hanya perhiasan hidup dalam dunia. Dunia ini doang hebat, ibadahnya nggak ada. Ini timpang. Hanya perhiasan dunia yang. Yang ketiga, anak itu ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ujian buat kita. Ujian. Masya Allah. Dan yang nomor 4, anak itu musuh. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum. Kata Allah, hai orang yang beriman, sesungguhnya istri-istri kalian, anak turunan kalian, ada yang menjadi musuh buat kalian. Aduh, Ya Allah. musuh buat kalian. Anak gara-gara anak, bapaknya di penjara. Ya Allah. Gara-gara kena istri, minta Suaminya. segala macam korupsi. Korupsi. So. Masuk penjara. Musuh. Makanya hati-hati, inilah anak. Jadi jangan sampai kita memilah dan memilih, membeda-bedakan kasih sayang kepada anak-anak kita. Semua anak kita, bagaimanapun kualitasnya, bagaimanapun karakternya, itu titipan dari Allah yang wajib kita mendidik dan mengarahkannya. Jangan menjadikan anak emas. Anak emas ini Jahra Beduk bukan hanya anak kandung. Misalnya Beduk punya pegawai 50 orang. Supir, tukang kebon, tukang segala lah. Ya. Jangan dipilih kasih, ini mah dikasih bonus mulu, ini diomelin mulu, salah. Nanti yang kita kasih mulu itu dibenci oleh yang diomelin mulu. Jangan. Seperti tadi Jahra bilang, dosen. Ini anaknya mentang-mentang cantik, energi. Wah, disayang dikasih nilai mulu. Terus. Jadi murid yang lain akan membenci ini anak. Iya. Bisa-bisa diboikot ini mahasiswi ini. Iya. Makanya siapapun kita, mau orang tua kepada anak-anak kandung kita, mau orang tua tiri kepada anak-anak tiri kita, mau kita sebagai bos kepada anak buah kita, atasan kepada bawahan Anda, jangan ada yang dianak emaskan. Karena suatu saat jadi bom waktu yang meledak, menghancurkan komunitas Anda dimanapun Anda ada. Begitu. Oke. Tapi kalau tujuannya adalah memberikan motivasi pada yang lain, artinya yang lebih baik akan mendapatkan reward atau bonus atau perhatian khusus. Pasti itu mah. Jadi kita dari awal udah ngomong. Ayo pada belajar ya. Siapa yang dapat ranking 1 sampai 3, jangan Iya. 1 nih, Iya. kasihan. 1 sampai 3, Iya. Mama kasih bonus apa? Boleh? Boleh. Boleh.
Karena manusia turunan Nabi Adam. Ya Adam hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulki la yabla. Toha 120. Hei Adam, maukah engkau aku tunjukkan sebuah pohon yang kalau mengambil dan memakan buahnya akan mendapatkan kerajaan yang tidak akan pernah sirna. Kata Allah begitu. Itu setan ngiming-ngimingi Nabi Adam. Ya Allah. Nabi Adam ternyata pengen punya kerajaan yang tidak ada pernah sirna. Dimakan tuh buah huldi berdua sama istrinya. Apa yang terjadi? Artinya Nabi Adam ini suka dengan janji dan iming-iming dari setan. Diturunin nama kita. Wajar kalau kita suka dengan iming-iming. Tapi yang terjadi, fa'azallahuma syaitan farajahuma mimma kanapi. Al-Baqarah 36. Lalu aku turunkan Adam dengan Hawa dari surganya Allah yang mereka nikmati selama ini. Diturunkan dari yang enak-enak gara-gara makan janji. Tapi Nabi Adam dengan Siti Hawa yang sudah termakan janji setan, dia ikut dengan apa yang diinginkan hawa nafsunya setiap saat dengan izin Allah dan diajarkan oleh Allah berdoa. Rabbana ya Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Al-A'raf 26. Artinya apa? Kalau kita melakukan dosa, melakukan hilaf, kesalahan, jangan tinggal diam, langsung bertaubat dengan mengakui Rabbana ya Rabbana dhallamna anfusana. Ya Tuhan kami berbuat zolim dengan diri sendiri. Perbaiki keadaan, begitu perintah Allah. Kayak gitu ya, Ma. Kalau ada yang selama ini berbuat menganak emaskan siapapun. Ya, untuk sebenarnya anak emas itu sendiri kan bisa jadi bumerang buat kita gitu ya, Ma. Tapi ada juga yang karena dasarnya kasihan. Anak ini lahir prematur, sakit-sakitan. Kakak-kakaknya jangan sampai ada yang nyakitin adiknya ini ya. Tujuannya tuh karena ada kekurangan gitu loh, Ma, jadi si anak. Mama ngerti. Dan apa yang Zahra katakan banyak terjadi di masyarakat. Kan ada anak yang sehat. Iya. Badannya segede-gede gini. Insya Allah sehat terus. Ada yang kurus, jalan aja murungkut, dadanya begini. Kan beda. Iya, Ma. Ini dadaku, mana dadamu? Orang sehat. Sehat. Tapi orang yang bengek. Murungkut dadanya mau yongkod, begitu. Ngerti mau yongkod? Loyok. Takir, mengkerut. Boro-boro ini dada. Iya, Ma. Mengkeret aja. Nah, sakitan nih anak. Iya, Ma. Karena emaknya sayang. Nih anak sakitan, tidak berdaya, nggak sehat-sehat, tiba kemana? Kata emaknya sama abang-abangnya, sayangin adekmu ya, kasihan dia, dimanjakan segala-galanya. Boleh dengan kekurangan dia yang sakitan, boleh, tapi tidak boleh terlalu berlebihan. Tidak perlu didikte kakak-kakaknya, yang penting mereka punya rasa sayang, tapi mereka pun wajib menolong. Misalnya, nih anak punya cacat atau apa, Iya, Ma. sekali-kali tolong. Tapi kita berpikir, sebetulnya dia sanggup untuk mengambil makanan. Kita latih. Iya. Karena kita tidak akan nungguin dia terus kan. Jadi Iya, kita Ma. membantu sesuai dengan kebutuhannya ya, Ma ya. Betul. Karena Allah pun mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita misalnya mau pergi ke sekolah tuh kakaknya, emaknya mau pergi ngaji, tuh anak di rumah sendirian yang tadi sakitan. Taruh aja di meja. Taruh. Makanan, minuman. Dek, Mama mau ngaji ya. Kakak-kakak pergi sekolah. Nih makanannya udah Mas siapin. Kalau dia nggak bisa diri, misalnya ini seandainya, taruh aja di bawah. Di bawah. Dekat kasur dia. Iya. Bisa ngeraihnya. Jadi kita pun ketika memanjakan anak yang seperti Zahra bilang, sakitan, bengek, dan seterusnya, jangan terlalu berlebihan. Latih dia biar dia bisa mandiri. Itu demi membesarkan anak-anak kita. Untuk bisa tetap menjadi mandiri ya, Ma ya. Walaupun dalam kondisi kekurangan sekalipun. sekalipun. Makanya kita lihat banyak yang survive banget walaupun kekurangan. Iya, Ma. Nggak punya kaki. Dua-duanya dari sini. Dia pakailah motor yang rodanya 3. Betul. Jualan koran. Masya Allah. Jualan kerupuk. Sementara yang normal dari ujung kepala sampai ujung kaki nganggur, cuma minta doang. Allah. Tuh, aku kagum dengan mereka. Nongkrong dari pos ronda. Perempuan jadi kalau kita mau berangkat kemana tuh pagi jam 3 mau ke Bandung atau jam berapa? Iya, Ma. Udah bawa gerobak sayuran. Masya Allah. Mama kagum dengan mereka. Mereka orang-orang hebat Ya. dan harus kita perhatikan. Luar biasa perjuangan hidup. Luar biasa ya. Kalau gitu nanti kita lanjutkan kembali ya, Ma. Nah, jamaah, jangan kemana-mana. Karena setelah ini Mama Dede akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di Instagram @rumahmamadede_tv1. Tentunya sesuai dengan tema kita hari ini, anak emas. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede.
Terima kasih Bapak Ibu jamaah, Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Mama, Naon? ini anak emas atau anak kesayangan pasti banyak sekali dijumpai di kalangan Karena kita di masyarakat ya, Ma? kita banyak terjadi. Nah, ini ada pertanyaan nih Mas Bedu dari Instagram. Yang pertama dari @lies_witani. Galau nih dia nih. Begini mah, mertua saya selalu membandingkan dan membedakan anaknya yang satu dengan anak yang kedua. Dari segi agamanya mah, contoh mah, adiknya itu pernah pondok dan suami saya enggak. Tapi tetap kami menjalankan kewajiban sebagai agama Islam mah. Sedangkan adiknya sama saudaranya yang lain angkuh, gak pernah negur orang, kayak gak ada etikanya mah. Dan dari pekerjaan juga nih mah, adiknya bekerja berhadapan dengan komputer. Sedangkan suami saya kuli mah. Padahal kalau dilihat dari hasil materi, lebih banyak kita mah. Tapi mertua tuh lihat dari segi terlihat hebatnya aja. Nah sedangkan kalau ada apa-apa nih mah, yang terjadi suami saya selalu ada dan peduli sama mereka. Salah nggak nih mah? Kalau saya sebagai istrinya ngerasa sakit hati dengan sikap mereka mah. Padahal nih, kami pun nggak minta dispesialkan, hanya berharap mereka bisa memberikan contoh yang baik. Karena tanpa disadari, dengan sikap mereka seperti itu menjatuhkan hubungan antar saudara mah. Saya yakin Anda pun ada peran salah. Oh gitu mah. Terima nggak terima, Anda ada peran salah. Punya nilai negatif ke mertua, ke ipar. Anda sudah menyadari suami saya walaupun kuli hebat. Secara finansial banyakkan dia, gajinya paling depan komputer. Itu yang Anda syukuri. Kenapa? Allah berikan hidup itu ada surplus. Ini kelebihannya ini, kekurangannya ini kelebihannya ini, kekurangannya ini. Suami Anda mungkin nggak pesantren. Iya mah. Tapi ibadah kan rajin. Rajin. Bukan soal, karena ada yang pesantren juga narkoba, berbuat zina. Jadi bukan modal itu, sebetulnya itu modal. Tapi bukan patokan. Bukan patokan. Bukan ukuran. Bukan jaminan ya. Nah, bukan jaminan, itu maksud saya, maaf semuanya. Ini kejadian. Iya. Jadi begini, Anda pun berperan melakukan kesalahan. Dengan menilai mertua seperti itu. Harusnya Anda bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Suami saya kan emaknya dia. Adiknya juga emaknya dia. Iya. Yang didik dia, ya Allah, alhamdulillah. Semoga saya tidak seperti mertua saya. Saya amin. Yang penting suami Anda menyadari, inilah yang terjadi. Orang tua sudah maksimal berusaha. Takdir Allah menentukan suami Anda kerjanya jadi kuli. Ada ipar Anda ngadep komputer. Tapi survei membuktikan duitnya banyak kan suami Anda. Anda dorong suami. Bukan Anda malah bilang, oh itu mertua memperretak hubungan keluarga. Anda tampil jadi menantu dong. Ya. Bilang sama suami, bersyukur bang jadi kuli. Duit kita banyak, yang penting ibadah kepada Allah. Itu caranya. Tidak ada keluarga yang utuh untuk Anda ketahui. Syukuri apa yang ada. Syukuri ya Maya. Toh juga finansial lebih memadai, ya kan mah? Iya, terus dia bilang, kalau ada masalah apa dalam keluarga, suami saya tampil. Alhamdulillah, suami Anda anak yang soleh buat orang tuanya. Hidup kalian berkah. Yang mikir begini, adanya yang pesantren, yang di komputer, kalau ada masalah nggak pernah nongol, laki gue doang. Anda salah. Laki lu anak mertua lo, bersyukur. Alhamdulillah suami saya anak yang bakti sama orang tua. Ridallah biridal waidan, suhtullah fi suhtil badan. Jadi Anda berpikir dari sisi yang berbeda. Begitu pendapat saya. Berarti secara tidak langsung dia punya keinginan kebaikan suaminya dianggap kali ya Maya. Maksud dia dihargai. Dihargai gitu. Tapi kalau mama sih berpikir, bukan saya ngajarin bebek berenang, tidak. Karena Anda bertanya kepada saya, kalau saya begini, kalau kita berbuat baik, jangan pengen dibalas orang yang kita berbuat baik. Itu dia tuh, yang penting karena Allah yang membalas kebaikan saya. Mikirin dari orang mah sakit hati. Toh kita bisa nolongin dia gara-gara Allah. Begitu mikir mah, nggak capek hati kayak gue biasa aja. Orang mau bilang makasih kagak, nggak ada urusan. Yang penting urusan gue sama Allah. Begitu. Sama Allah, pahalanya Jadi, kan sama Allah. Jangan pedulikan balasan mertua atau kakak ipar atau adik ipar kepada kita atas kebaikan yang kita lakukan. Betul, ya Maya. jangan bilang, tuh kalau nggak ada kamu mah, mama nggak ada yang ngurusin, nggak usah. Udah. Toh walaupun maaf dalam tanda kutip, misalnya anak mantunya nggak hero sama kita, pasti Allah kirimkan orang lain yang menjadikan saudara kita. Betul. Dikatakan saudara kandung jadi orang lain, tidak sedikit orang lain jadi saudara kandung kita. Iya apa heeh? Iya banget. Benar mah. Enjoy berpikir capek. aja. Gitu Benar, ya. jelas Bang. Bener lah gua ngomong bener. Benar Bang.
Gimana sisi salahnya? Enggak, bener ngomong bener, Pak. Itu nggak ngomong salah, bener. Takut lu ragu maksud Kagak bener. Makanya aku perlu yakinkan lagi buat Iya. si penanya gitu, kan. Iya. Oke. Terima Biar kasih lebih Mbak jelas. Lis ya sudah terjawab. Nih lanjut nih. Sok. Pertanyaan dari Mawar Hitam 799. Waduh, mawar. Emang mawar ada mawar berduri. hitam mah? Mawar merah. Mawar hitam itu yang ada di Bukit Gunung. Oh, nggak pernah Katanya, kata ke cerita gunung. dongeng. Ma, galau nih Ma. Ada apa mawar hitam? Ma, aku punya adik laki-laki dan dia sangat disayang sama orang tua. Apalagi orang tua perempuan ya. Terkadang saya merasa seperti anak tiri karena saya selalu saja dipandang salah. Padahal saya berusaha untuk jadi anak yang patuh sama orang tua. Beda sama adik saya yang suka nyusahin orang tua, bikin malu orang tua. Tapi orang tua saya nggak berani ngomelin dia. Jujur hati saya sakit diperlakukan tidak adil kayak gitu mah. Saya minta solusinya biar saya bisa ikhlas. Dan keikhlasan saya bisa membawa saya menjadi manusia yang beruntung karena sabar. Oke, anakku mawar hitam yang ada di tengah hutan. Anda wajib bersyukur kepada Allah. Buktinya Anda sarjana, Anda sehat, Anda bisa sekolah, siapa emak Anda? Adik Anda lebih disayang, buktinya Anda bisa mandiri. Justru diuji oleh Allah melalui Anda punya adik yang disayang oleh mama Anda, jadi Anda semakin tegar. Saya harus kuat. Saya mah nggak pernah dipuji, salah mulu. Sementara adik mah dialemin mulu, walaupun berbuat salah. Memang orang tua salah, tapi kita tidak boleh menyalahkan orang tua, udah tabiat dia. Iya, Ma. Sekali-kali Anda ngomong wahai mawar hitam kepada orang tua Anda, atau Anda bicara kepada orang lain yang berwibawa buat orang tua Anda. Tapi saran saya, ini dunia. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was tsamarat wabasyiril sabirin. Beribu kali saya katakan, ujian datang di orang terdekat. Ibu Anda berikan kasih yang berbeda. Justru ujian buat apa? Buat harkat derajat Anda naik di hadapan Allah. Bersyukur ibu Anda memperlakukan Anda dengan ada begitu. Jadi Anda nanti kalau punya anak jangan begitu. Jangan gitu ya Ma. Bersyukur gara-gara emak memanjakin Anda. Jadi saya tanggung jawab. Saya pede dengan hidup saya, lebih maju daripada anak yang dimanja. Iya. Larinya ke arah situ. Jadi jangan memandang dari sebelah arah. Betul. Dari berbagai arah. Berbaik sangka saja lah, mungkin orang tua siapa tuh mawar hitam Iya, itu mawar hitam. percaya bahwa kamu udah termasuk anak yang mandiri. Jadi tidak Betul. perlu perhatian khusus Ini anak lagi. kuat, ini anak hebat, ini Anak anak hebat. pinter. Nah. Makanya lebih adanya diperhatikan, Adanya larinya ke situ. Ada yang sangat membutuhkan perhatian orang tuanya. Khawatir adanya akan lebih jauh salah jalannya nanti. Betul. Makanya orang tuanya Mam bilang berikan perhatian berhusnuzon khusus. lebih baik Iya. daripada suuzon. Toh mereka melakukan itu sama Anda ditakdirkan oleh Allah normal pola berpikir Anda. Seperti itu ya Ma. Anda jangan berpikir negatif tapi berpikir positif saja. Ya. Ini dunia. Tidak semua yang kita inginkan dikabul oleh Allah. Baik. Ambil yang terbaik. Baiklah, Bapak Ibu Jamaah, kami kembali lagi tentunya di rumah Mama Mama Dede. Dede. Jadi ternyata anak emas itu atau menganak emaskan atau mengistimewakan seseorang itu termasuk yang haram, perbuatan haram ya. Tidak boleh. Karena kita, Rasul 3 kali mengatakan, Idilu. Berbuat adil kamu, berbuat adil kamu, berbuat adil kamu. Adil. Karena orang yang tidak disayang, kurang perhatian, itu akan benci, dendam, akumulasi numpuk-numpuk. Jadi dia Allah. pasti akan berusaha menghancurkan orang yang dianak emaskan oleh Iya, kita. sama kayak Seperti itu. keadilan ya, Maya, yang mungkin Betul. tumpul ke Betul. atas, tajam ke bawah gitu. Iya. Kayak Itu yang pisau. bikin orang jadi berontak sebel. akhirnya sebel. Akhirnya berontak karena mereka tidak puas gitu. Iya. Bagai Tidak bom boleh waktu. pilih kasih. Tidak boleh pilih kasih. Iya. Mah, ada pertanyaan Instagram lagi nih Mas Bedu Mama. Iya. Dari @tami_raisa_story. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Laisa Story. Mah, saya sering sekali dianggap sebagai anak kesayangan oleh kakak-kakak saya. Hanya karena saya ini anak paling kecil dan perempuan satu-satunya. Padahal menurut saya justru orang tua saya terlalu berlebihan dalam membatasi saya. Seperti contohnya cuma saya yang tidak diperbolehkan kuliah di luar negeri. Padahal saya dapat beasiswa. Kemudian saya minta kuliah di Bandung aja nih. Tapi juga nggak boleh
karena saya dilarang tinggal sendirian di kos. Sudah seperti itu aja saya masih dibilang anak emas sama kakak saya. Cuma karena orang tua saya tuh maunya saya yang temanin mereka di rumah. Saya harus gimana nih, Ma? Anda wajib bersyukur dengan Allah. Banyak saudara-saudara Anda, keluarga Anda, tetangga Anda, teman Anda yang jangankan kuliah di luar negeri, kuliah di negeri kita aja nggak punya duit. Iya, Ma. Anda bersyukur, orang tua penuh perhatian, anak perempuan khawatir kenapa-napa, Iya. tapi jangan Anda merasa terlalu berlebihan. Wajar sebagai orang tua. Wajar. Mau kuliah di Bandung nggak boleh di rumah aja, bener, biar keawasin takut kenapa-napa. Kenapa? Hari gini banyak nonton TV, cerita anak perempuan begini. Kita orang tua wajib menjaga kan? Ya. Saya rasa Anda wajib bersyukur kepada Allah dapat orang tua yang menjaga Anda. Dan itu tidak berlebihan. Saya juga punya anak perempuan sama begitu. Siapapun yang normal begitu yang sama anak. Protektif. Jadi ya, Ma? Anda lihat orang lain mah kuliah juga enggak. Anda lihat orang lain punya orang tua juga enggak. Anda punya orang tua menyayangi Anda, ngurusin Anda, nguliahin Anda, menjaga Anda, itu yang Anda lupa. Jadi salah kalau Anda merasa kata kakak kamu anak paling disayang. Alhamdulillah. Artinya kakak Anda pun menyayangi Anda. Menyayangi. Tunjukkan oleh Anda, saya anak perempuan satu-satunya. Saya anak bontot pun bisa menjadi seperti kakak saya yang laki-laki. Walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Begitu kata Allah. Kita juga perempuan punya yang sama dalam cara yang ma'ruf. Artinya tunjukkan kepada kakak Anda yang seluruh di luar negeri, walaupun di dalam negeri kualitas kehidupan saya tidak jauh berbeda dengan mereka. Jadi Anda jangan berkecil hati, mohon kepada Allah yang terbaik buat saya, bukan yang terbaik kata saya. Kata saya. Pola berpikirnya robah. Berubah ya, Ma? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu kebutuhan kalian, kalian tidak tahu apapun. Jadi untuk menunjukkan kesuksesan seorang tuh S sarjana bukan berarti sukses, tapi kalau S-nya ini semangat dan syukur bisa jadi sukses, insya Allah ya Pak ya. Hebat Masya betul. Allah. Udah mulai bener nih kayaknya. Pecinya yang anget, Ma. Iya. Baik, Ma, kalau gitu terima kasih banyak ya tausiahnya hari ini. Dan tentunya Masya Allah, jamaah Mama Dede hari ini sudah memberikan nasihat kepada kita tentang tema kita yaitu anak emas atau anak kesayangan. Mama tadi mengingatkan bahwa Rasulullah mengatakan idilu sampai 3 kali. Berlakulah adil, dan berlakulah adil. Pada siapapun, pada anak-anak, pada karyawan, pada staf Anda, dan juga mungkin pada siapapun yang ada di lingkungan Anda. Semoga kita semua dapat menjadi orang yang selalu berlaku adil ya. Amin ya rabbal alamin. Mama, mari kita berdoa. Oke. Pemirsa, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu. Amin. Insyaallah. Dengan iman dan takwa yang dalam dada kami, insya Allah kami kerjakan segala perintah-Mu. Kami jauhi apa yang dilarang oleh-Mu. Engkau perintahkan kepada kami agar kami berlaku adil. Karena keadilan dekat dengan ketakwaan sebagaimana Engkau berfirman dalam Al-Maidah ayat 8. Oleh karena itu ya Allah, jadikanlah kami orang yang berlaku adil. Baik kepada anak turunan kami, kepada pegawai kami, staf kami, bawahan kami. Seandainya kami atau siapapun yang melakukan perbuatan tidak adil kepada siapapun, tegur kami ya Allah. Sadarkan kami, luruskan kami di jalan-Mu yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede, terima kasih Mama buat ilmu dan tausiahnya. Zara, terima kasih. Sama-sama Mas Bedu. Anda Mawi, terima kasih. Sama-sama. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mamah Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.